Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa salim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore ini kita ketemu lagi di dalam pembahasan fikih prioritas atau fikih alawiyat namanya. Mungkin ini perlu kita jelaskan dalam waktu yang pendek ini, karena sebahagian daripada umat Islam terkadang di dalam beramal dan beribadah tidak memperhatikan mana yang didahulukan dan mana yang dinomorduakan dan mana yang diakhirkan. Terkadang, mohon maaf, kadang-kadang hal-hal yang sunat lebih utama ketimbang hal-hal yang wajib, atau bisa mengalahkan marah begitu. Oleh karenanya kita lihat dahulu dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 19, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu tarbiyah kepada kita untuk melakukan suatu prioritas dalam amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah wallahu la yahdil qaumaz zalimin, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apakah orang-orang yang memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kata Allah, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dan beriman dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. La yastawu na'indallah. Kata Allah, itu tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tidak sama orang yang memberikan minuman di Masjidil Haram dan orang yang mengurus Masjidil Haram. Kalau kita pergi umrah, itu kita lihat bahwa ada orang yang memberikan makanan, minuman, menyiapkan perbukaan. Ada orang yang melakukan cleaning service. La yastawuna 'indallah. Tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Ammar bin Habasah radhiyallahu an. Dia berkata bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mal Islam?" Qala an yuslimallah qalbak wa an yuslamal muslimu min lisanika wa badanika. Yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang dikatakan Islam itu adalah ayyuslimallah qalbak,
wa ayyuslama muslimuna min lisanika wa yadika. Orang yang selamat orang lain dari lisannya dan dari tangannya, wa yadaka, dari tangannya. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam seperti apa yang lebih utama ya Rasulullah? Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu iman, kata Rasulullah. Laki-laki itu bertanya, apa itu iman? Iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada hari yaumil akhir, beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Kemudian dia bertanya lagi, iman yang seperti apa yang lebih utama ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-hijrah. Apa itu hijrah ya Rasulullah? Engkau meninggalkan keburukan-keburukan. Laki-laki itu bertanya, hijrah apa yang lebih utama? Masya Allah. Setelah dijelaskan yang hijrah begini, hijrah apa yang lebih utama? Katanya, bertanya lagi dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, jihad. Laki-laki itu bertanya, apa itu jihad? Rasulullah menjawab, kamu memerangi orang-orang kafir ketika bertemu dengan mereka. Laki-laki itu bertanya, jihad apa yang lebih utama ya Rasulullah? Rasul menjawab, orang yang bersimbah darah, syahid di medan peperangan. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Quran dan hadis ini diajarkan kepada kita tentang masalah prioritas di dalam kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kadang-kadang kita di dalam beramal kita tidak memperhatikan masalah prioritas-prioritas seperti ini. Ya, terkadangnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pergi umroh berkali-kali. Mungkin ada yang 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ya, mungkin secara ekonomi dia memiliki kemampuan. Tetapi dia lupa ada lagi prioritas yang perlu diperhatikan. Di samping rumahnya ada orang yang sedang menangis kelaparan, anak yatim yang perlu bantuan, sekolah panti asuhan, kemudian pesantren, masjid yang perlu dibangun. Itu adalah prioritas. Terkadang kaum muslimin yang berbahagia, ada lagi orang untuk beli HP dia sanggup, untuk beli Honda dia sanggup, bermewah-mewahan dia sanggup, tetapi dia tidak memperhatikan masalah pendidikan anak-anaknya, bahkan sampai pelit dengan pendidikan anak-anaknya. Coba kita bayangkan, uang sekolah 20.000 sebulan untuk ngaji anaknya dia nggak sanggup. Kadang-kadang itu dikatakan, oh mahal sekali itu. Duit ke duit aja itu TPA, duit ke duit itu MDA. Tapi untuk bermewah-mewah, makan di rumahnya dengan rendang, dengan dendeng, HP-nya itu HP yang harga 5 juta, Honda yang 40 juta dia beli, rumahnya mewah. Ini kesalahan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan di dalam kita melakukan prioritas atau amal-amal di dalam kehidupan masyarakat kita. Begitu juga kita ambilkan contoh lagi. Tak kala biaya korban yang hanya 2.500.000, itu kenapa begitu berat untuk mengeluarkan uang 2.500.000? Sementara kita bisa berpoya-poya. Ya, mau maaf saja, terkadang
Untuk beli rokok 3 bungkus satu hari kita sanggup. Sanggup. 75.000 per hari kita keluarkan untuk merokok. Kalau kita kalikan 360 hari, itu berapa puluh juta uang yang dikeluarkan selama 1 tahun untuk rokok. Sementara Allah minta kepada kita hanya 2.500.000 untuk satu korban. Disinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ketidaktahuan, ya, dalam skala prioritas yang disebut dengan al-ikhtilaf fi fiqh al-awaliyat, yaitu ketidakpahaman tentang prioritas amal ibadah. Untuk itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlunya kita melakukan prioritas-prioritas dalam amal ibadah kita. Contoh tadi Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an tadi, nggak sama itu. Orang yang membersihkan Masjidil Haram, memberikan makan orang-orang yang ada di Masjidil Haram, memberikan minum orang-orang yang di Masjidil Haram, dengan apa? Dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada hari akhir, dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya prioritas yang paling besar adalah bagaimana kita menetapkan, memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau ditanyakan tentang Islam, maka sesungguhnya yang lebih utama di dalam kehidupan kita hari ini adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu jihad yang utama itu yang mana pula? Ya, sampai dikatakan oleh Rasul, engkau bersimbah darah, kata Rasulullah. Bersimbah darah. Jangan mengenteng-entengkan masalah kita. Ya. Kalau ada dikatakan, saya sudah berjihad, ya, mana buat kartu nama gitu. Masang bendera, iya. Kadang-kadang kita, saya sudah menyumbang berapa? 20.000. Ya, kita, jihad, iya, betul jihad. Ya. Tapi hari ini sesungguhnya kita diminta utama adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu salah satu jihad dalam perjuangan kita dalam dakwah hari ini adalah memenangkan setiap pemilihan kepemimpinan yang diusung oleh partai dakwah, yang diusung oleh partai keadilan sejahtera, yang diusung oleh kader-kader terbaik untuk memenangkan pilkada di setiap daerah. Kenapa? Ini juga bahagian jihad yang besar hari ini. Ya, penting sekali kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan prioritas-prioritas dalam amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak maaf dengan segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.